الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang pantas kita puji. Allah lah yang telah menguasai langit dan bumi, dan hanya Allah lah yang telah memberikan kehidupan kepada seluruh umat manusia. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan contoh dan tuntunan yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat melangkahkan kaki-kaki kita. Tentunya tiada lain ke jalan yang benar, jalan yang telah ditentukan oleh agama kita, jalan yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pada hari ini, hari Jumat yang penuh berkah, Allah memberikan nikmat-Nya kepada kita, memberikan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita mampu melangkahkan kaki-kaki kita ke tempat ini, tempat di mana tempat yang telah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang paling mulia, tempat di mana kita mampu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat di mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan yang sangat singkat ini yang telah Allah berikan kepada kita, jangan pernah kita sia-siakan. Mari kita meninggalkan segala urusan-urusan dunia kita. Mari kita membersihkan diri kita, membersihkan pakaian kita, lalu kita bergegas menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Sesungguhnya apabila salah seorang itu mempunyai keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iblis setan pun tidak pernah berhenti untuk menggoda kita, untuk meraih umat manusia agar kita terpeleset dan terpengaruh kepada godaan-godaan setan itu. Termasuk pada hari Jumat ini, setan memberikan kesibukan-kesibukan kepada kita, urusan-urusan dunia kita, sehingga kita lupa bahwa pada hari Jumat yang penuh berkah ini, Allah menurunkan rahmat dan berkahnya pada hari ini. Hadirin jemaah Jumat yang sangat dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada 3 hal kenapa Allah menciptakan manusia di permukaan bumi ini. Yang pertama, Allah hanya ingin menguji kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah. Di tangannya lah segala kerajaan. Dia yang menguasai segala makhluk. Dia yang menciptakan hidup dan mati untuk apa? Hanya untuk menguji kita semua. Siapa di antara hamba-hambanya ini yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kita ini hanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada di antara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan? Dalam kemiskinan ini apakah kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada hamba-hamba Allah yang diuji dengan kekayaan, harta yang berlimpah, pangkat jabatan, kedudukan yang banyak. Tapi apakah dia mampu dalam ujian dengan harta dan pangkat jabatan yang banyak? Kita hanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saatnya Allah tidak melihat siapa hamba-hambanya itu. Apakah itu dia orang miskin, apakah itu dia orang kaya, pejabat yang punya pangkat dan kedudukan. Tapi Allah nantinya akan melihat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin jemaah Jumat yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita bangga dengan harta yang kita miliki. Janganlah kita sombong dengan jabatan, pangkat, kedudukan yang kita miliki. Karena harus kita sadari bahwa semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk sekadar menguji hamba-hambanya yang ada di permukaan bumi ini. Begitu juga dengan hamba yang miskin. Kita jangan berkecil hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tinggal di gubuk yang rawek, mungkin dalam keadaan kita seharian pagi makan sore tidak, tapi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Maka itulah hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup di permukaan bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diuji. Siapakah di antara hamba-hamba Allah yang mampu dengan ujiannya? Lalu yang kedua, untuk apa Allah menciptakan kita di permukaan bumi ini? Kalau bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku. Maka ini yang perlu kita hati-hati hadirin jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia kita, sehingga kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita sadari bahwa sesungguhnya kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini adalah untuk beribadah. Maka perlu kita hati-hati hadirin jemaah Jumat yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Segala tingkah laku perbuatan kita di hidup di dunia ini tidak ada yang lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil bagaimanapun perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terlena dengan kehidupan di dunia ini. Mari kita sadari bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang penuh dengan sandiwara. Dan satu arah tujuan kita adalah kehidupan di akhirat nanti, di mana ketika kita berhadapan dengan Sang Khalik, Sang Maha Pencipta. Ibadah yang harus kita laksanakan. Kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah seorang hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya bagaimana kita meningkatkan ibadah kita, terutama ibadah sholat kita.